Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila mu'alif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah wa dhaiful qabidi wa hiya arba'atun. Kalau kemarin niat rangkaian tata krama orang yang memberikan zakat atau sedekah dan kepada siapa zakat itu diberikan. Nah, sekarang adalah tata krama atau yang perlu diperhatikan kepada orang yang menerima zakat atau sedekah. Waya arbatun, tata krama orang yang menerima zakat atau sedekah ini ada 4. Al-ula ayyafama annallaha azza wa jalla aujaba sorfahu ilaihi liyufa hammuhu wa yakunu aunan lahu ala ta'at fa in ista'ana bihi alal maksiyat kana kafiron li an ubillahi azza wa jalla mustahiqon lil bu'adi wal maqti minallahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang menerima zakat itu harus memahami baik dia itu orang fakir, miskin, mu'alaf, musafir dan lain sebagainya yang ada 8 itu harus paham bahwa dia menerima zakat, dia menerima sedekah. Ini sesungguhnya Allah itu mewajibkan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berzakat ini agar supaya apa? Agar supaya orang yang dikasih zakat ini kebutuhannya yang dia khawatirkan tidak bisa mencukupi ini biar terpenuhi. Orang fakir, orang miskin dikasih zakat agar supaya kebutuhannya sehari-hari, tentu kebutuhan primer yaitu makan, ini bisa tercukupi. Itu yang pertama. Dan tujuan yang berikutnya agar supaya orang-orang yang menerima zakat atau COVID ini bisa membantu untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang fakir miskin karena susah makan kan otomatis lemes, otomatis lemah, tidak bergairah. Nah, karena lapar, lemes, tidak bergairah, melaksanakan ibadah pun juga tidak bergairah. Dan oleh karena itu harus dimengerti dikasih zakat ini biar bergairah, biar fisiknya kuat sehingga membantu ibadah kepada Allah. Orang gharib
orang yang berhutang untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, ini kok berhak menerima zakat? Ya tujuannya karena membantu perjuangan, agar supaya perjuangannya itu semangat, perjuangannya itu bergairah. Kalau nanti tidak dibantu, orang hutang terus ini ya lemes, perjuangannya itu tidak bergairah karena beban punya hutang untuk pembangunan masjid, untuk pesantren atau madrasah. Nah, fa'inista'ana, bila orang sudah menerima zakat, baik fakir miskin ataupun yang lain, ini kok dibuat maksiat, fa'inista'ana bi ala maksiat, justru uangnya untuk berbuat dosa, dikasih uang dari zakat, malah uangnya itu untuk berjudi. Kalau di Indonesia itu kan mendapat apa Pak Ali? Uang itu loh, uang bantuan negara itu namanya apa? Uang apa? BLT. BLT. Uangnya malah untuk judi online. Atau orang yang senang mendem untuk mendem, atau orang yang senang wanita ya untuk maksiat, senang dengan selingkuhnya. Jadi namanya diberi zakat atau kobit. Orang yang menerima zakat ini kok untuk melakukan kemaksiatan, maka dia itu termasuk kafirun li'anhu billahi azza wa jalla. Dalam arti di sini tuh kafir itu bukan kafir keluar dari Islam, dia itu mengingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dari orang yang kaya yang memberikan zakat. Nah, kalau ada orang yang semacam itu, sudah fakir, sudah miskin, dibantu kasih zakat, tapi kok untuk berbuat maksiat, maka dia mustahiqon lil bu'i wal maqti minallahi azza wa jalla. Maka dia berhak dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dia berhak dibenci, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mestinya dikasih nikmat itu dia bersyukur. Kalau bersyukur itu berarti dipergunakan untuk kebaikan. Tapi di sini kok malah tidak, untuk kebaikan, untuk maksiat, ya maka dia berhak mendapatkan kebencian Allah. Dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ini yang perlu diperhatikan orang yang menerima zakat. Begitu juga bukan cuma zakat, menjelang Idul Adha dia dikasih daging kurban, kambing, sapi atau mungkin yang lain, silahkan dia masak, silahkan dia jual karena dia berhak sudah menerima. Tapi dijual uangnya untuk maksiat, nah ini berarti orang yang mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang model semacam itu, maka dia dijauhkan dari rahmatnya Allah, dijauhkan dari sifat-sifat kasih sayangnya Allah. Itu yang pertama. Asalnya tuh orang yang menerima zakat atau kobit. Yang nomor dua, ayyaskuro al-mu'tiyah wa yad'ulahu wa yusni alaihi. Dia hendaknya tuh bersyukur, kalau bahasa kita itu berterima kasih kepada orang yang memberi dan mendoakan yang terbaik. Semoga diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah.
diberi rezeki yang banyak, dan tentu dia itu bahasanya itu memuji, dalam arti memuji ini memuji yang tidak berlebihan. Wah, senang saya dikasih uang, senang saya dikasih beras, berasnya itu tentu kok enak. Jadi istilahnya itu yusni alihi. Jadi ketika diberi itu bukan yang ditunjukkan, itu bukan maiduni. Maiduni bahasa Indonesia apa? Maid beras kok koyong ini, memberi uang kok cuma segini. Jadi itu namanya maidu. Maidu itu kalau bahasa Indonesia itu mencela. Oh, mencela ya. Dan hendaknya orang yang menerima zakat itu bisa bersyukur kepada orang yang memberi. Dalam arti bersyukur kepada orang yang memberi ini tidak mengurangi dia itu bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Kalau bersyukur berarti ya tunjukkan sikap yang baik. Kalau sekarang itu ya berterima kasih atau matur, jangan menunjukkan sebaliknya, mencela. Oh sugih nih zakat macam ini nggak boleh. Ya Allah. Wa yaqulu syukruhu wa du'ahu bi haitsu la yukhriju an qaumihi wasitatan walakinnahu tariqu usulin nikmatillahi subhanahu ilaihi. Nah, orang yang dikasih zakat, dikasih sedekah, ini bersyukur kepada orang yang memberi dan mendoakan orang yang memberi. Ini dalam arti bersyukurnya itu tidak berlebihan. Bersyukur itu hanya karena sebagai wasilah, sebagai perantara, bahwa itu sebenarnya dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya lewat orang yang memberi. Jadi jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu apa, misalkan bersyukur matur nuwun, bahasanya sampai istilahnya itu sujud di kakinya, ini namanya berlebihan, enggak boleh. Walaupun itu tidak niat nyembah, tapi itu namanya bersyukur kepada manusia berlebihan. Jadi bihaitsu la yukhriju, ya dia berterima kasih kepada orang yang memberi, tapi jangan sampai berlebihan. La yukhriju qaumihi wasitatan, orang yang memberi itu hanya perantara saja. Allahu Akbar. Ya, terima kasih sewajarnya, jangan sampai saking dini kebangetan bersyukur kepada orang yang memberi, di akhirnya itu sampai bersujud. Walaupun ini sujudnya itu tidak niat menyembah, niatnya itu hanya berterima kasih, tapi sujud itu kan juga berlebihan, seakan-akan seperti sikap kita sujud ketika sholat. Ini nggak boleh. Yes, biasa saja. Walitoriki kun min haitsu ja'alallahu thariqan wasitatan. Jadi kita berterima kasih kepada orang yang memberi, ini sebenarnya adalah sebagai sarana menjembatani dia itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika la yunafi ru'yatan ni'mati min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Jadi kita harus berterima kasih kepada orang yang memberi. Ini pada dasarnya tidak mengabaikan, tidak meniadakan pada dasarnya nikmat, yaitu berupa pemberian zakat atau sedekah. Pada dasarnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memberi ini adalah hanya sebagai sarana atau perantara. Nah,
Tanpa mengabaikan seperti itu, Rasulullah bersabda, barang siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia atau orang lain, maka sebenarnya dia juga tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Allah wa Ta'ala. Karena apa? Orang bisa memberikan sebagian hartanya itu juga merupakan nikmat rezeki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang tidak mungkin orang fakir miskin itu langsung yang ngasih Allah itu kan tidak. Ya, kalau yang ngasih Allah itu nanti tidak miskin lah. Orang kaya atau orang yang bersyukurkan itu hanya sebagai sarana. Jadi kalau kita dikasih ya terima kasih, matur nuwun, kalau jangan seperti itu. Jangan sebaliknya koyong ini tidak ini kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada orang lain yang memberi, berarti dia sendiri itu tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad asnallahu azza wa jalla ala ibadihi fi mawali'a ala a'malihim wa huwa khaliquha. Nahu qawlihi ta'ala nikmal abdu innahu awwabun ila ghairi dzalika. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji, istilahnya itu ngelem kalau Jawa, memuji itu apa tuh? Bahasa Indonesia ini ngelem itu loh. Ya memuji itu Pak. Memuji ya, memuji hamba-hambanya. Gimana hamba-hambanya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan-perbuatan yang baik itu hakikatnya yang menciptakan itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu budikan sebagian riwayat 7 tahun, sebagian riwayat 13 tahun budikan. Tapi Nabi Ayub itu sabarnya itu luar biasa. Hakikatnya itu kesabarannya Nabi Ayub sendiri itu ya yang menciptakan itu Allah. Tapi Allah sendiri itu memuji, ngelem Nabi Ayub. Ini firman Allah, nikmal abdu innahu awwadun. Nikmat itu sebaik-baiknya sopo al-abdu hamba innahu sakmene Nabi Ayub iku awwadun akeh balune maring Gusti Allah. Lha iki dawuh Gusti Allah iki menunjukkan Allah sendiri itu memuji Nabi Ayub dengan kesabaran, diuji budikan 13 tahun, istrinya 3, yang 2 itu sampai minta cerai, sampai diusir dari kampungnya karena bau budiknya itu luar biasa. Tapi Nabi Ayub tetap kembali, semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Lah padahal kesabaran itu sendiri yang menciptakan Allah. Jadi ketika kita diberi orang lain, kita itu juga bisa berterima kasih karena pemberian pada hakikatnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kalau kita bisa berterima kasih kepada orang lain, berarti kita pada dasarnya itu juga bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tastabi'u fad'u lahu hatta ta'lamu angkot kafa'tumuhu. Nabi bersabda, barang siapa mendatangkan atau memberi kepada kalian semuanya sedekah,
atau perbuatan baik. Ma'rufan bisa sedekah, bisa pemberian yang baik. Maturun Bu. Misalkan kita itu dikasih apa saja, entah itu berupa materi atau itu berupa perilaku yang baik. Dawuh Kanjeng Nabi itu gimana? Maka fi'uhu, maka balaslah setimpal. Itu mamane Jawa, orang Indonesia. Kita itu diberi sedekah. Misalkan saya ini beli sarung atau pakaian baju. Sarung atau baju ini kan baik, ma'rufan. Ini dawuh Rasulullah, kalau bisa saya itu membalas setimpal kebaikan itu. Ya kalau misalkan tidak sarung, ya mungkin materi atau barang yang kira-kira setimpal dengan sarung. Ini kalau bisa. Maka fi'uhu. Tapi kailan fasati, kalau memang tidak bisa membalas kebaikan itu, maka doakanlah orang yang memberi kebaikan itu. Mendoakan fad'u lahu. Sehingga kita mengerti bahwasanya kita semuanya ini bisa membalas kebaikannya. Jadi misalkan ada orang ini memberi kita beras, memberi kita nasi, memberi kita es teh dan seterusnya. Ini suatu saat kalau kita mampu ya kita balas setimpal istilahnya. Tapi kalau tidak bisa membalas, perintah Rasulullah kita mendoakan yang terbaik, sehingga kita mengatakan doa itu sendiri itu setimpal dengan pemberian itu. Yang paling tidak ya, semoga sampeyan diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah yang melimpah, keluarganya diberi keluarga yang bahagia, anaknya dijadikan soleh-soleha dan seterusnya, sehingga doa-doa ini seakan-akan itu setimpal dengan pemberian yang mereka berikan kepada. Jadi ya sebenarnya simpel, matur nuwun nggih, ya, ini cukup, sebenarnya cukup. Tapi dawuh Rasulullah, hatta ta'lamu angkot kafatumu. Jadi kita mendoakan seakan-akan doa kita itu setimpal dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Yusdumuni okeh mau. Ini kalau bisa. Kalau bisa kita balas, kalau kita tidak bisa, ya misalkan gini, saya diberi sarung itu harganya sekitar 150 lah. Nah kalau kita mampu, saya mampu, tidak saya balas dengan sarung, mungkin saya kasih masakan dasmanyung lah. Singgil karo dasmanyung ini harganya sampai 150. Ini kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, minimal kita itu mendoakan doanya itu seakan-akan itu setimpal dengan pemberian mereka. Ini dawuhnya Rasulullah. Hatta ta'lamu angkot kafatumu. Wa min tamami syukri ayaskuro ulubal atoi ingkana fihi aibun walayah liruhu walayalumuhu walayu'iruhu bilmati indama wa yafkhamu inda nafsihi wa inda nasi soni'ahu. Ini perlu diperhatikan. Di antara kesempurnaan kita bisa bersyukur kepada orang atau berterima kasih kepada orang yang memberi, kita itu bisa menutupi kekurangan bila
apa yang diberikan itu ada celah atau kejelekan. Misalkan gini, saya dikasih sarung oleh seseorang, ya baru, tapi sarung ini ono bolongi, ya entah bolong karena merokok kepercikan apinya. Lah ini harus saya tutup. Termasuk diantara saya bisa berterima kasih kepada orang yang memberi, kekurangannya itu saya tutup, dalam arti saya tidak ngomongkan kepada orang lain. Ayaskuro uyuban. Jadi misalkan saya diberi makanan betul, ternyata di situ banyak semutnya. Ini kan semut kan juga terlihat aibun, cacat. Ya ini kalau bisa saya tidak menunjukkan, lu getuk kok ono semut ini, kalau bisa ya saya tutup, nggak seakan-akan nggak ada semutnya. Ya. Begitu juga saya menyuguhkan teh atau kopi, ternyata di situ ada lalernya. Ya kalau bisa tidak tunjukkan lalernya itu, kalau bisa tidak kita tunjukkan. Itu diantaranya kesempurnaan bersyukur, kesempurnaan berterima kasih. Walayah iruhu, dan jangan kita menghina, meremehkan pemberian. Walayah dumuhu, lanojo, bahasanya kalau sini tuh nacat-nacat, menjelek-jelekan makanan orang ini ini. Usaha durian paling terus nembe dikene misalkan, itu jangan seperti itu. Wala yu'iruhu bil mar'i idza. Kalau dia tidak mau ya sudah, jangan ngomong kejelekannya. Misalkan dari sego berkati saka kuwi wae. Nemo ya sudah. Tapi jangan makanannya itu jangan dicela. Makanannya itu jangan dijelek-jelekkan. Justru orang yang menerima itu dia itu mengagungkan dirinya sendiri atau di hadapan orang lain bahwa apa yang diberikan orang yang memberikan zakat atau sedekah ini adalah pemberian yang terbaik. Wa yafqah. Alhamdulillah, matur nuwun nggih, nanten berkat kula ngeleh iki malah berian. Bengi-bengi ngeleh ana wong ngeteri ora malah wah lha wis wareg iki piye. Jangan gitu. Aku ora ngeleh ya, jangan seperti itu. Wis matur nuwun, mbok dipangan mbok ora, sing penting matur nuwune didahulukan. Rasa senengnya itu didahulu, dan itu diantara nama syukri, kita bisa berterima kasih, kita bisa bersyukur dengan sempurna. Fawadhifatul mu'ti al-istizhuru wa wadhifatul qabidi taqallubul minnati wal istiqomu. Nah, yang perlu diperhatikan, orang yang memberi zakat atau sedekah ini menganggap apa yang diberikan itu tidak setimpal. Niki enten kula namung ngeten sagete. Ini kan seakan-akan menganggap pemberiannya itu tidak berharga, istihza. Kula sagete maringi nggih sementen iki. Ini dia itu merendahkan diri, seakan-akan tidak bisa memberi yang terbaik. Ini yang perlu diperhatikan. Wadifah itu perbuatan, perilaku orang yang memberi itu seperti itu. Jadi yang diberikan jane ya memberikan sarung, baju, terus kopiah misalnya, padahal semuanya itu baru kula sagete maringi kados ngeten iki lho. Kula sagete ini kan seakan-akan istizhar, menganggap pemberiannya itu tidak ada harga atau tidak setimpal. Nah sebaliknya, wa wadhifatul qabi, perilaku yang perlu diperhatikan orang yang menerima ini
taqalludul minah, bahwa pemberian itu seakan itu wah matur nuwun kok anyar-anyar kabeh ngeten kula matur nuwun beni-beni danten diparingi roti ngeten matur nuwun wal istidhomu, menganggap pemberian itu adalah sangat luar biasa. Nah, istidhom itu sangat luar biasa. Matur nuwun. Biasanya bengi-bengi ana wong ngeteri tiwul atau mungkin pisang goreng. Alhamdulillah bengi-bengi weteng eleh diteri tiwul. Ya, ini seakan-akan itu tiwul itu saja atau gedang goreng itu saja seakan itu hal yang luar biasa. Otomatis yang memberi itu kan senang sekali. Ini yang perlu diperhatikan perilaku seperti itu, yang memberi merasa pemberiannya itu tidak seberapa, tapi yang diberi itu merasakan pemberiannya itu luar biasa. Wala kulli abdin al-qiyamu bihaqqihi wa kullu dzalika la yunaqidu ru'yatan nikmati minallahi azza wa jalla. Nah, masing-masing seseorang itu, maksudnya masing-masing seseorang itu ada yang memberi dan ada yang menerima, itu bisa menempatkan diri sesuai dengan haknya. Jadi yang menerima bisa berterima kasih, yang memberi itu jangan punya sifat seakan-akan dia itu yang memberi. Ya Allah. Wa kullu dzalika, karena yang memberi ya menganggap pemberiannya itu tidak seberapa, yang diberi itu seakan-akan pemberiannya itu luar biasa, itu tidak sampai merusak bahwa nikmat pada dasarnya hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya memberi Pak Ali, saya kasih sarung baju, ya ini karena saya menganggap nikmat ini juga dari Allah, sehingga saya tuh istizhar, apa yang diberikan tuh tidak ada apa-apa. Sebaliknya yang menerima itu merasa luar biasa, padahal hakikatnya ya karena nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diterima dengan luar biasa. Fa inna man la yaro al-wasitato faqad jahilan. Karena sesungguhnya orang yang tidak melihat wasilah atau perantara. Jadi aku diberi nikmat Allah lewat Pak Ali ini tidak saya lihat. Ini kok ini Pak Kok Gusti Allah langsung, aku ora anggap Pak Ali. Aku ora matur nuwun sama sekali. Ali ini kuku gawa apa? Wis sampe ngono Pak Ali. Kuwi saka Gusti Allah. Tidak. Saya tidak mengatakan terima kasih kepada ini orang yang punya pandangan seperti itu, bahwa pemberian Allah, nikmat Allah pun juga melalui orang lain, ini adalah orang yang bodoh. Ini orang yang bodoh, tidak pernah belajar. Wa innamal mungkiru ayyaro alwasitota aslan. Orang yang mengingkari nikmat, orang yang tidak bisa bersyukur, dia hanya melihat perantaranya ini adalah pokok atau dasar dalam hati. Ya wis kok sampeyan ya wis. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memperhatikan siapa yang memberi, tidak bisa merasa bersyukur, tidak bisa berterima kasih kepada orang lain. Ini yang perlu tidak perhatikan antara yang memberi dan yang menerima zakat atau sedekah. Yang nomor 3, orang yang menerima zakat atau sedekah asalisu ayang dulu fi ma ya'khudhu fa illam yakun fihi min khilin tawarra'ahu fala ya'khudhu mimman
aktsaru kasabihi minal harami illa idza dzaqal amru alaihi. Orang yang menerima sedekah, orang yang menerima zakat ini melihat, seharusnya itu melihat apa yang dia terima, apakah itu dari halal, haram atau syubhat. Kalau memang toh yang diberikan itu adalah kebanyakan dari perbuatan yang haram, ya misalkan ini kita punya tetangga bukan kurir ya, bos narkoba misalkan, atau bos judi, bos nomor misalkan ini, atau juga kan peternakan babi misalkan. Orang-orang sekitarnya itu kan diberi sedekah atau bahasanya itu ya. Ya maka kalau ada semacam itu, ini kalau jelas nih paling. Ini gaweannya itu bos narkoba, bos judi. Kalau kita yang kasih, ya saya lihat tawaroan kita itu harus bisa menjaga. Dalam arti orang langsung ditolak. Yes, kalau uang ya disalahkan sih. Kalau ngasih beras ya kita letakkan terlebih dahulu. Kita melihat, oh yang membelinya ini bos atau mafia, bos narkoba, bos judi. Kita tidak menolak, tapi kita jaga. Nanti kita berikan kepada orang yang tidak menerima, yaitu orang yang fakir miskin, karena kebutuhan mereka itu lebih utama. Kita kan mampu misalkan. Ini kita harus melihat semacam itu, jangan pokoknya diterima. Falaya hulu, maka dia tidak mengambil di mana dari seseorang yang perbuatannya hasil uangnya, hasil harta bendanya itu dari haram, kecuali kalau memang dia itu kebutuhannya itu aku dikei bos narkoba, bos judi, saya boleh mengambil. Tapi kalau memang hanya untuk kebutuhan makan hari ini saja. Illa idahal dhaqal amru alaihi. Wa kana mimma yuslamu lahu la yukhrafu lahu malikan muayyanan falau ayyakhudha bi qatil hajah. Kalau toh memang yang memberikan itu jelas dari orang yang hasil uangnya, hasil harta bendanya itu dari haram, ya maka bisa mengambil kebutuhan pokok saja. Biasanya itu karena terpaksa. Kalau tidak terpaksa diseleki, nanti dikasihkan orang yang lebih membutuhkan, yaitu fakir miskin. Mengapa demikian? Fa inna fatwa syar'i fi misli hada ayyutasaddaqu bihi wa dzalika idza ajaya hamil halal. Karena fatwanya syariat agama memang demikian itu bagaimana kok kalau kita dikasih orang yang penghasilannya itu dari perbuatan haram, ya maka pemberiannya itu kita sedekahkan kepada oleh orang lain yang lebih membutuhkan ayyutasaddaqu bihi. Ini kita diperbolehkan semacam itu, dalam arti kita boleh mengambil itu adalah sesuai kebutuhan pokok, karena memang ketika itu kita itu belum jelas mengambil dari penghasilan yang halal. Itu yang perlu diperhatikan kepada orang yang menerima sedekah atau menerima zakat. Harus kita teliti uangnya itu dari halal. Kalau halal ya kita terima, kita konsumsi, kita makan, kita minum, nggak apa-apa. Tapi itu kalau dari haram ya kita terima, tapi jangan langsung kita konsumsi, tapi kita berikan kepada orang yang lebih berhak menerima. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.